Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Pelindung Tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 38283830. Bab 3828, Demon Blood and Mountain God. Hasilnya jelas, pohon raksasa iblis itu ditelan dan tenggelam oleh lautan badai api yang menakutkan, dan ada suara lolongan mengerikan di mulut. Api sejati Jiu Mei langsung menyerbu seluruh tubuh pohon raksasa, dan tubuh pohon raksasa iblis itu hangus dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya terbakar menjadi abu, tanpa meninggalkan residu. Kekuatan pukulan barusan membuat Landen Sen cukup puas, dan dia juga menatap jade raksa dengan kagum. Kekuatan jade raksasa telah mencapai tingkat Luo Tianxiang. Landen Sen berseru, "Jade raksa, saya meremehkan Anda. Tidak heran Anda bisa membunuh para rasul dari 3 sekte suci. Tampaknya Anda benar-benar mampu." Mendengarkan pujian Landen Sen, hati Yu Luoxia berkembang dengan gembira, tetapi wajah cantik masih mempertahankan warna dingin. Ada apa, Anda belum melihatnya bahkan lebih kuat. Dengan persetujuan Landen Sen, jadi Luoxia langsung merasa bahwa usahanya selama bertahun-tahun tidak sia-sia, dan sudut mulutnya secara tidak sadar bangga. Kerja bagus, tahu kamu hebat, ayo naik dan lihatlah. Landen Sen setuju dengan senyum, dan berjalan menuju kuil bobrok di depannya. Jade raksa dekat di belakang. Gerbang kuil ditutup rapat, dan Landen Sen dengan hati-hati melangkah maju dan membanting gerbang lama. Berdengung. Pintu baru saja didorong terbuka, dan kerangka emas tiba-tiba muncul di celah pintu, dan jatuh langsung, hampir mengenai kepala Landen Sen. Apa? Landen Sen kaget, dan segera pindah kembali. Dengan pop, kerangka itu jatuh ke tanah. Jade raksasa menatap kerangka berwarna emas jade yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan terkejut, tubuh emas dan tubuh giok. Kehidupan yang sekarat ini sebenarnya adalah Luo Tianxiang. Landen Sen juga sedikit terkejut. Tulang-tulang biksu dengan tubuh emas dan tubuh batu giok berbentuk emas dan batu giok, dan pada dasarnya dapat dinilai bahwa orang yang mati di depannya adalah Luo Tianxiang sebelum kematiannya. Tetapi yang aneh adalah bahwa, dilihat dari mayat ini, almarhum tampaknya tidak menderita banyak trauma fisik selama hidupnya. Ini sekuat Luo Tianxiang, yang akan jatuh di tempat seperti itu dengan mudah. Saya tidak tahu apa tingkat pertempuran yang terjadi di Xianyu San Xingdong ini. Agar waspada, Landen Sen melangkah mundur beberapa langkah kemudian, dan gelombang udara menghantam telapak tangannya, dan dengan dentuman pintu kuil dibuka sepenuhnya. Begitu pintu terbuka, mengepul udara hitam menyembur keluar dari kuil, seperti asap hitam, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Awas! Landen Sen menarik lengan jade raksa dan melangkah mundur tanpa sadar. Energi hitam yang menyembur keluar dari kuil adalah energi iblis dari langit. Energi iblis yang melahap langit ini jauh lebih kuat daripada di gunung-gunung dan hutan, dan itu sangat ganas, memberi orang perasaan penindasan yang tak terlukiskan. Bahkan jika itu sekuat jade raksasa, tubuh halus adalah semburan merayap. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, tetapi dia merasa segar, dan roh-roh jahat di tubuhnya mulai bergerak. Untuk seorang beku yang membawa benih iblis, konsentrasi tertentu energi jahat dari langit sebenarnya adalah nutrisi yang sangat baik. Setelah energi jahat di kuil sedikit mereda, Landen Sen samar-samar bisa melihat tulang-tulang beberapa biksu berbaring di kuil. Tulang-tulang itu semua berwarna emas dan berbentuk giok. Orang-orang yang mati semuanya adalah Luo Tianxiang. Landen Sen membuka mata iblis suci dan menatap ke dalam kuil. Bagian dalam kuil itu gelap dan gelap, dengan perabotan sederhana. Terlepas dari beberapa tulang di tanah, hanya ada meja upeti langsung di atas kuil dan pedupaan di tanah. Dinding dan tanah di sekitarnya retak, dan ada pesona peri yang padat di mana-mana, tetapi karena usia, mereka kehilangan kerohanian mereka dan berubah menjadi kertas bekas. Hal yang paling mencolok adalah bahwa ada lubang hitam di tanah kuil, dan lubang itu memancarkan udara ajaib. Sumber energi iblis di bait suci tampaknya berasal dari lubang ini. Mata iblis suci pada alis Landen Sen menyapu sekitar berulang kali, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia dengan hati-hati memasuki kuil. Jade Luoxia menekan ketidaknyamanannya dan mengikuti Landen Sen ke dalam kuil. Landen Sen datang ke lubang hitam di tanah kuil dan menemukan ada genangan darah sihir hitam di lubang itu. Ini adalah energi jahat yang dimiliki oleh kumpulan darah setan ini. Tampaknya para biarawan di kuil ini mati oleh tangan iblis kekacauan. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata dengan ketakutan yang tersisa. Jade raksasa ingin tahu berkata, setan keos sebanding dengan keberadaan Great Luo Jinxian. Berurusan dengan beberapa dewa Luo Tianxiang, tidakkah harus terluka dan berdarah? Landen Sen merenung sejenak, menebak setan keos mungkin terluka. Ketika mereka datang ke sini, tulang-tulang beberapa dewa abadi Luo Tianxiang di tanah masih utuh, menunjukkan bahwa setan kekacauan tidak melakukan apapun pada tubuh mereka sama sekali, mungkin mereka telah menelan jiwa mereka secara langsung. Jiwa. Setan yang kuat memang memiliki kebiasaan menelan jiwa untuk menyembuhkan luka mereka.
Jade Raksa merasa lega. Dia melihat sekeliling kuil dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kuil ini begitu tertutup, bagaimana Chaos Demon datang dan pergi dengan bebas. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang biksu pada tingkat itu memiliki kekuatan gaib. Saya menunggu untuk membayangkan, mungkin itu adalah penggunaan teleportasi kekuatan gaib seperti, mengecilkan tanah menjadi 1 inci, untuk mencapai kuil ini, dengan mudah menyedot semua tubuh jiwa para beku, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa untuk bermain dengan para beku. Hidup adalah di antara tepuk tangan. Tidak menarik untuk melibatkan ini, mari kita cari tempat ini dengan cepat. Landen Sen tidak sabar untuk mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan di pinggangnya, dan memasukkan genangan darah ajaib ke dalam lubang ke dalam botol giok. Ini adalah darah Demon Iblis, dan itu mungkin sangat berguna baginya. Setelah mendengar ini, Jade Raksasa mulai mencari di kuil. Cincin penyimpanan di tangan mayat yang jatuh telah benar-benar kehilangan aura mereka dan tidak bisa dibuka, yang sangat disayangkan. Selain mayat-mayat dan kertas-kertas jimat terpampang di mana-mana, meja penghormatan tepat di atas dan pembakar dupa yang tergeletak di tanah cukup mencolok. Landen Sen menyegel botol batu giok yang penuh darah iblis, memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, dan mengalihkan pandangannya ke meja upeti. Saya melihat sebuah tablet di meja upeti dengan garis huruf emas keemasan, Dewa Gunung Fang Chunsan Yukingzi. Melihat kata-kata, Fang Chunsan, mata Landen Sen menajam, dan pada saat yang sama sedikit keraguan terungkap. Jade Raksa menilai kuil ini harus menjadi tempat pemujaan yang mirip dengan kuil gunung di Xiyue San Xingdong. Sekte super pada zaman kuno memang memiliki kebiasaan menyembah Dewa Gunung. Landen Sen juga mendengar tentang Dewa Gunung. Dewa gunung yang disebut adalah tubuh spiritual yang dibiakkan dari gunung peri yang sangat spiritual, juga dikenal sebagai roh gunung. Dewa gunung dapat berintegrasi dengan gunung itu sendiri, dan itu dapat membantu gunung menyerap energi eksternal. Sebagai contoh, ketika gunung dilahirkan dengan Dewa Gunung dapat terus menyerap aura kekacauan antara langit dan bumi, memberi manfaat kepada para biarawan di gunung, dan membuat penanaman lebih efektif. Gunung peri yang dapat membiakkan Dewa Gunung sangat langka, dan dianggap sangat langka pada zaman Kaisar. Setelah era Fengshen kuno, Dewa Gunung pada dasarnya telah menghilang. Saat ini, sebagian besar biksu di dunia nyata tidak pernah mendengar kata Dewa Gunung. Menurut zaman kuno, kuil yang didedikasikan untuk Dewa Gunung umumnya didirikan di kaki gunung. Dari sudut pandang ini, kita harus sangat dekat dengan Gunung Fangchun, Jade Luoxia menganalisis. Bab 3829, Enter Fangchunsan. Itu akan bagus. Landen Sen berseri-seri dengan gembira, dan sebagai hasilnya, dia akhirnya yakin bahwa rute yang dia pilih benar. Di kuil, terlepas dari tablet di atas meja upeti, hanya pembakar dupa di tanah yang tersisa. Landen Sen mengambil pembakar dupa di tanah dan melihatnya dengan hati-hati untuk sementara waktu. Pembakar dupa ini berwarna kuningan, sederhana dalam penampilan, dengan pola rune yang sangat rumit di permukaan, dan bagian dalam tungku memancarkan titik-titik cahaya. Mata Jade Raksa berbinar dan berkata, benda ini seharusnya menjadi tungku budidaya jiwa legendaris. Jika gadis ini menebak dengan benar, Dewa Gunung Fangchunsan seharusnya diabadikan dalam tungku budidaya jiwa ini. Tungku pembinaan jiwa dapat menyehatkan jiwa dan tubuh roh, dan nilainya jelas tidak kurang dari harta peri tingkat Jilinling. Tapi sayangnya, tungku pembinaan jiwa ini telah terkikis oleh energi iblis terlalu lama, dan efeknya mungkin tidak menjadi satu. Jade Luoxia menatap cahaya redup di tungku dan menggelengkan kepalanya, merasa sangat kasihan. Tidak peduli apa, itu bisa dianggap sebagai keuntungan. Jade Raksasa, kamu adalah tubuh setengah hantu. Karena tanam jiwa ini dapat menyehatkan jiwa, itu seharusnya memiliki efek pada kamu. Setelah Landen Sen berkata, dia melemparkan tungku kultivasi jiwa di tangannya ke Jade Raksasa. Jade Raksa tidak tertarik, dan melemparkannya kembali ke Landen Sen, simpan itu untuk dirimu sendiri, gadis ini tidak membutuhkan hal ini. Para biksu yang kuat di zaman kuno menggunakan tungku budidaya jiwa, sebagian besar untuk tujuan mengolah jiwa. Kekuatan jiwa adalah fondasi, itu tidak mungkin melemahkan jiwa utama untuk memperbaiki jiwa. Ini baik. Landen Sen mengambil tungku peningkatan jiwa dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan di pinggangnya. Senior Yukingzi, kamu tersinggung. Setelah Landen Sen membungkuk ke tablet di meja upeti, dia memasukkan tablet ke dalam tas penyimpanan. Keduanya mencari di kuil untuk sementara waktu, dan setelah tidak ada yang ditemukan, mereka meninggalkan kuil dan terus berjalan menuju tempat yang tinggi. Kerja keras terbayar. Setelah berjalan di sekitar hutan untuk sementara waktu, Landen Sen akhirnya sampai di kaki gunung besar. Seluruh tubuh gunung besar ini bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan itu muncul dalam kabut tebal. Landen Sen dapat dengan mudah menemukan posisi dengan mata-mata iblis suci. Ada 2 pilar batu giok putih yang berdiri di pintu gerbang gunung, pilar batu di sebelah kiri diukir dengan gua bintang 3 miring, dan pilar batu di sebelah kanan diukir dengan gunung Lingtai Fangchun, terbang naga dan menari phoenix, lukisan besi kait perak. Lingtai Fangchunsan.
Sepertinya kita telah mencapai tujuan kita. Mata cantik Jade Raksa bersinar, dan wajahnya yang cantik menunjukkan sentuhan kejutan. Tidak terlalu dini untuk bahagia. Energi iblis di gunung ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari tempat lain. Sangat mungkin monster kuat akan berkembang biak. Setelah kita memasuki Gunung Fangchun, kita harus lebih berhati-hati, kata Landen Sen dengan suara yang dalam. Kata. Fang Chunsan berlari lurus menembus awan, tanpa melihat puncaknya sekilas, tetapi Landen Sen, dengan mata iblis suci, nyaris tidak bisa melihat udara hitam yang mengepul di atas awan, memberi orang-orang perasaan cemas yang kuat. Jade Raksa sedikit mengangguk. Keduanya tidak berkomunikasi terlalu banyak dan dengan cepat naik gunung. Gunung Fangchun curam, tetapi untungnya, ada undakan batu di gunung berliku yang dapat mengarah ke puncak gunung, yang juga merupakan hasil ganda dengan setengah usaha. Ada berbagai pohon roh yang tidak dapat dijelaskan yang tumbuh di pegunungan, dan udaranya penuh dengan roh-roh kacau yang substansial, melayang perlahan-lahan seperti bubuk emas, layak atas nama keluarga peri. Karena ini, dari kejauhan, Fang Chunsan memancarkan cahaya keemasan redup. Energi spiritual kacau di pegunungan sangat penuh, tetapi juga dicampur dengan sejumlah besar energi iblis dari langit, bertiup seperti angin hitam, memberi orang perasaan dingin yang kuat. Tidak seperti tempat-tempat lain di pegunungan dan hutan, tampaknya ada beberapa makhluk hidup di Gunung Fangchun, yang segera menyebabkan masalah bagi Landen Sen dan Jade Raksasa. Tidak lama setelah mereka berjalan di sepanjang batu menaiki gunung, badai ungu tiba-tiba berhembus keluar dari hutan di sebelah kanan. Hati-hati, sesuatu sepertinya terbang keluar. Landen Sen kaget, dan dengan cepat mengingatkan Jade Raksa di sebelahnya. Desir-desir. Pada saat berikutnya, bayangan ungu tiba-tiba muncul di hutan, dan ada ribuan dari mereka. Mata iblis suci pada alis Landen Sen bersinar dengan aura ungu keemasan, dan dia memperhatikan bahwa bayangan ungu ini sebenarnya adalah kupu-kupu ungu. Setiap kupu-kupu seukuran kipas, dengan mata merah darah dan mulut yang tajam, seluruh tubuh ditutupi dengan sisik ungu, ketika sayap mengepak, ada cahaya ungu samar berkedip. Alis Jade Raksa mengerutkan kening, kupu-kupu ini tampak kecil, tetapi mereka memberi orang perasaan yang sangat berbahaya, dan mereka mungkin merupakan produk dari demonisasi. Berdengung. Ketika kelompok kupu-kupu iblis menemukan mangsa mereka, Kiki mendekati Landen Sen dan Jade Luoxia. Kecepatannya memusingkan. Xuan Xiansu, Samadhi Kamikaze. Jade Raksasa mengambil inisiatif, dan menggulung badai 3 warna biru, kuning, dan abu-abu di depannya, seperti gelombang besar, menyapu ke arah kelompok kupu-kupu iblis. Setelah badai 3 warna menghantam kupu-kupu ajaib ini, itu membuat tabrakan logam, ding, 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 percikan api di mana-mana. Landen Sen menyipitkan matanya, sedikit tidak bisa dipercaya. Meskipun angin samadhi yang dimainkan oleh Jade Raksasa 10 kali lebih lemah daripada di dunia luar, kekuatannya tidak buruk, dapat dilihat betapa sulitnya tubuh dari kelompok kupu-kupu ajaib ungu ini. Sial. Yu Luoxia mengutuk secara diam-diam, dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa menangani sekelompok kupu-kupu, dan langsung mendesak angin suci samadhi ke tingkat yang ekstrim. Ding ding ding. Serangkaian tabrakan batu giok emas yang intensif dan keras terdengar. Badai 3 warna dari Jade Raksasa menyapu kelompok kupu-kupu iblis seperti pisau, dan akhirnya memotong beberapa sayap kupu-kupu iblis ungu di langit. Banyak kabut darah hitam dan banyak mayat bersayap. Namun, kupu-kupu iblis ini dengan sayap mereka dihapuskan, seperti binatang buas yang marah, berubah menjadi panah dan angkutan tajam berwarna ungu, terbang menuju Jade Raksa, dan meledak di udara. Bum bum bum. Untuk sesaat, ledakan besar energi ungu bergegas menuju Jade Raksasa. Hati-hati. Mata Landen Sen seperti obor, dan dia segera berhenti di depan Jade Raksasa, dengan cepat mengedarkan segel Dharma 9 belokan di tubuhnya, membuka penghalang rune emas, dan menyelimuti dirinya dan Jade Raksasa. Setelah ledakan gemuruh yang meledak, Landen Sen menolak dampak cahaya ungu dengan kekuatan pertahanan dari sel 9 belokan. Jiu Mei benar-benar panas. Pada saat yang sama, Landen Sen segera menembakkan sejumlah besar nyala api sejati dari 9 gadis di telapak tangannya, dan bekerja sama dengan api sejati Jade Raksa untuk menyerang kelompok kupu-kupu iblis yang tersisa. Setelah banyak usaha, keduanya akhirnya memusnahkan kelompok kupu-kupu ajaib, dan sejumlah besar kupu-kupu hangus jatuh dari langit. Tubuh kelompok kupu-kupu iblis ini hanyalah cacing roh dan binatang buas yang sangat biasa. Setelah di iblis, sangat sulit untuk ditangani. Bukankah terlalu abnormal untuk energi iblis yang melahap? Jade Luoxia tidak bisa membantu mengatakan. Energi iblis di sini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak jarang tumbuh sampai pada titik ini, aku khawatir ada banyak monster yang lebih sulit di pegunungan. Landen Sen menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, semakin lama kita tinggal di daerah yang sama, semakin mudah ditemukan oleh monster, jadi mari kita mempercepat gunung. Oke. Ekspresi Jade Luoxia menjadi serius. Keduanya tidak berlama-lama, dan mempercepat kemajuan mereka. Bab 3830, The Use of Devilis Energy.
Tidak lama kemudian, keduanya menemukan bahwa tubuh monster sedang berbaring di jalan gunung di depan. Landen Sen dan Jade Luoxia saling memandang, dengan hati-hati melangkah maju untuk memeriksa. Mayat monster ini tampaknya dicincang menjadi dua dengan pisau tajam raksasa, bisa dikenali sebagai lebah raksasa hitam besar, dan darahnya tumpah ke seluruh tanah. Jalan gunung itu dikelilingi oleh kekacauan, seolah-olah baru saja mengalami perkelahian yang tragis. Monster ini terbunuh oleh satu pukulan. Kemampuan ini mungkin disebabkan oleh dua utusan suci dari tiga suci. Tampaknya mereka memasuki Gunung Fangchun lebih awal dari kita. Kulit Landen Sen tenggelam dan berkata perlahan. Jade raksasa memiliki perasaan satu atau dua, dan mengerutkan kening, mayat yang mati ini masih panas. Seharusnya tidak lama setelah kematian, tidak lebih dari waktu sebatang dupa. Utusan kedua utusan tiga suci itu, lebih baik daripada kita. Percepat. Ayo pergi, aku akan mengikuti. Landen Sen mendesak dan bergegas di sepanjang jalan gunung. Setelah terkejut beberapa saat, Jade raksa buru-buru berlari mengejarnya, dan Chuanyin berteriak, "Hei, mengapa kamu begitu bersemangat? Jika bertemu dengan dua utusan suci, kita tidak akan memiliki banyak buah untuk dimakan. Lagi pula, kita punya cukup waktu, kita lebih baik menunggu naik gunung dan habiskan waktu bersama mereka. Tidak perlu menunggu lagi. Karena pihak lain sudah lama tidak mendaki gunung, monster yang mengganggu di jalan gunung pasti terbunuh oleh mereka. Kami mengambil kesempatan ini untuk naik gunung untuk menghindari bertemu monster sejauh mungkin, dan mendapatkan hasil 2 kali dengan setengah usaha. Adapun apakah kita bertemu dengan dua utusan itu bukan masalah besar. Lagi pula, tujuan kita berbeda dari mereka. Selama kita tidak mengungkapkan identitas kita, seharusnya tidak ada masalah. Landen Sen menjelaskan beberapa kata. Yah, aku akan membawamu, gadis ini harus menjadi pelayanmu. Jade Luoxia hanya bisa mengagumi pikiran dan keberanian Landen Sen yang teliti, dia berhenti berpikir dan mengikuti Landen Sen. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya melihat mayat beberapa monster yang baru saja mati. Benar saja, seperti yang dikatakan Landen Sen, monster yang mengganggu di sekitar jalan gunung ini dibunuh oleh dua utusan suci tiga orang suci, dan mereka dibersihkan dengan sangat bersih. Landen Sen dan Jade Luoxia secara tidak langsung menghindari diserang oleh monster dan naik gunung dengan cepat tanpa hambatan, yang setara dengan mengambil keuntungan dari dua utusan suci dari tiga sekte suci. Sepanjang jalan, selain diserang oleh sekelompok lebah jahat, Landen Sen dan Jade Luoxia hampir tidak mengalami serangan monster. Perlu disebutkan bahwa semakin Anda pergi ke puncak gunung, semakin banyak energi jahat yang menyelimuti udara. Mayat monster yang muncul di jalur gunung menjadi lebih kuat. Meskipun makhluk-makhluk jahat ini tidak memiliki sapi, mereka tampaknya memiliki kesadaran teritorial yang mirip dengan naluri binatang. Hanya monster yang kuat yang bisa bergerak di ketinggian Gunung Fangchun, menelan dan menyerap energi iblis yang lebih terkonsentrasi. Perlu disebutkan bahwa sementara Landen Sen bernafas, benih iblis di dalam tubuhnya juga menyerap sebagian energi Sky Devouring Demon Ki, dan dia dalam keadaan sangat bersemangat, tanpa sadar melepaskan aura yang ganas. Kegembiraan dari Demon Seed tidak melakukan banyak kerusakan pada Landen Sen. Sebaliknya, aliran energi yang stabil memberi Landen Sen kekuatan. Landen Sen menggunakan kekuatan magis seperti Death of the Third Eye tanpa konsumsi apapun. Sangat disayangkan bahwa Landen Sen tidak memiliki banyak kekuatan magis, dan kebanyakan dari mereka tidak kuat. Satu-satunya hal yang dapat digunakan kembali adalah kematian Xuan Xiansu dengan 100 mata. Tetapi untuk melemparkan 100 Eyes Demise, Landen Sen perlu diubah menjadi bentuk iblis dan menghabiskan sebagian besar energi benih iblis. Kekuatan supernatural ini dapat digunakan sebagai pembunuh, tetapi itu tidak terlalu berguna di masa normal. Sekarang Landen Sen memiliki binatang buas dan setan yang marah duduk di tubuhnya. Spesies setan yang energi tidak akan menjadi bumerang bagi Landen Sen, tetapi nafas yang dihasilkannya dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Untungnya, sebelum mencapai puncak gunung, Landen Sen dan Jade Luoxia menemui koloni lebah yang sangat rumit. Koloni lebah berwarna hitam dan emas, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Bahkan api Jiu Mei yang sebenarnya tidak dapat menyebabkan cedera fatal pada koloni lebah yang diiblis ini. Landen Sen langsung merilis 100 Ice Death, dan membunuh segerombolan dengan satu gerakan. Meskipun itu adalah pemborosan keterampilan, akhirnya menenangkan Demon Seed yang bersemangat dan menghabiskan sebagian besar energi Demon Seed, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Energi benih iblis yang dikonsumsi masih dapat dipulihkan dengan menyerap aliran energi iblis yang stabil ini, dan kecepatan pemulihannya sangat cepat. Setelah membunuh segerombolan, keduanya akhirnya mencapai puncak Gunung Fangchun. Dari memasuki Gunung Fangchun hingga mencapai puncak Gunung Fangchun, mereka hanya menghabiskan waktu setengah jam, yang dianggap banyak menghemat waktu. Puncak Gunung Fangchun berbeda dari yang dibayangkan Landen Sen, gunung ini sangat kosong dan datar, dengan batu giok berukir, pohon-pohon langka dan eksotis, bebatuan dan air terjun dan mata air, yang merupakan negeri dongeng di bumi.
Bangunan-bangunan di sekitarnya juga ditumpuk dengan tiang giok putih, memberi orang perasaan yang luar biasa seperti Qionglou Yuyu, sangat menakjubkan. Satu-satunya hal yang keluar dari musim adalah energi iblis yang mengepul yang memenuhi lingkungan. Puncak Gunung Fangchun penuh dengan energi iblis, dan energi iblis yang sangat kuat membuat Jade Raksa merasakan ketidaknyamanan yang kuat. Energi iblis mengandung kekuatan yang menakutkan dan dahsyat, yang akan terus memengaruhi pikiran para beku. Ini juga merupakan pinggiran terluar dari puncak Gunung Fangchun, dan daerah pusat hampir tidak terlihat. Energi jahat di langit juga jatuh, membuat orang-orang sangat tertekan. Tempat hantu ini, aku benar-benar tidak ingin datang lagi. Tubuh Yu Luoxia sangat kaku, dan dia perlu menstabilkan pikirannya setiap saat untuk menahan kekuatan jahat yang menyebar. Ekspresinya sangat tidak nyaman. Melihat bahwa Jade Luoxia tidak nyaman, Landen Shen mengambil inisiatif untuk meraih tangannya yang ramping dan menyedot energi jahat yang telah terkontaminasi di seluruh tubuhnya. Yu Luoxia membiarkan Landen Shen memeras tangannya, hatinya menghangat, dan sudut mulutnya menunjukkan lengkungan manis tanpa sadar. Pria ini bukan kayu. Landen Shen tidak banyak berpikir, melihat bahwa dia mencapai puncak gunung, dia juga sedikit bersemangat. Melihat sekeliling, sepertinya ada persegi di depannya, dan Landen Shen berjalan menuju alun-alun, mencoba menentukan topografi umum dari puncak Gunung Fangchun ini, sehingga ia bisa menilai di mana ia akan menemukan kolam teratai. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke alun-alun. Lapangan itu sekitar beberapa ribu meter persegi, dan tanahnya retak banyak retak, dan pilar-pilar batu giok putih jatuh ke tanah, sangat berantakan, seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran yang tragis. Tepat ketika Landen Shen dan Yu Luoxia baru saja melangkah ke alun-alun. Sebenarnya ada dua ikan lain-lain yang masuk ke Fangchun San, ini agak menarik. Di langit, teriakan tajam tiba-tiba terdengar, dan nadanya cukup suram. Segera setelah itu, angin sepoi-sepoi bertiup di alun-alun, dan Landen Shen dan Yu Luoxia terperangah oleh angin sepi. Angin sepoi-sepoi ini tidak membahayakan Landen Shen dan Jade Raksasa, tetapi membentuk jaring angin yang mengikat mereka berdua, tidak bisa bergerak. Omong kosong. Persis ketika Landen Shen dan Jade Luoxia ketakutan, seorang utusan misterius yang mengenakan jubah ungu dan utusan lapis baja berwarna merah muda berjalan perlahan dari kedalaman alun-alun. Beberapa memandang buruk pada Landen Shen dan Jade Luoxia.